ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'adakumullah, alhamdulillah di malam ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Kita berada di tanggal 3 Sya'ban 1447 Hijriah, 21 Januari 2026 Masehi. Ini insyaallah adalah pertemuan kita yang ke-17 di dalam pembahasan Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. Sebelum kita memasuki pelajarannya, melanjutkan pelajaran, maka kita mengingatkan kembali tentang beberapa hadis mengenai tentang bulan Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban. Dan setelah itu kita mereview atau mengulang kembali secara ringkas kajian di pekan yang lalu. Insyaallah setelah itu baru kita lanjutkan ayat berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-35 dan seterusnya. Jadi mengenai bulan Sya'ban ada riwayat dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ia pernah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk berpuasa melebihi semangatnya daripada bulan Sya'ban. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban, yakni bulan Sya'ban yang mana sebelumnya adalah bulan Rajab, salah satu bulan haram, dan setelahnya bulan Ramadan adalah bulan di saat manusia lalai. Bulan haram kita telah mengetahui bagaimana keutamaannya, bulan yang disucikan oleh Allah, dan begitu juga bulan Ramadan. Jadi Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia yang lalai. Lalu kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan tersebut, yakni bulan Sya'ban, diangkatnya amalan manusia ke sisi Rabbul Alamin, diangkat ke atas dalam setahunnya, dalam setiap pekannya, yaitu di hari Kamis dan Senin dan hari Kamis. Lalu kata Nabi, ini bayangkan Nabi SAW manusia lalai, Nabi tetap bersemangat, fa uhibbuhu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Kata Nabi SAW, oleh karena itu aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalku diangkat, dinaikkan, dilaporkan ke sisi Rabbul Alamin. Jadi hadis ini
diriwayatkan oleh Imam An-Nasai nomor 2359. Adapun di setiap pekannya amalan seseorang Bani Adam dia angkat pada hari Senin dan hari Kamis. Sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Muslim, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin marrataini yaumal itsnain wa yaumal khamis. Amalan manusia dihadapkan pada setiap pekannya 2 kali, yaitu pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Ini dalil adanya puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Karena kita ada sebagian ikhwan yang mendapatkan salah satu takhrij oleh seorang berkecimpung di dunia hadis, tidak ada puasa Kamis, hanya puasa Senin. Nah, ini dalil di dalam Sahih Muslim bahwasanya ada puasa hari Senin dan hari Kamis. Dan kalau kita buka kitab-kitab fikih tentang puasa-puasa nafilah, puasa sunat, maka terdapat puasa Senin Kamis. Nah, jadi ini bagi yang meragukan adanya puasa hari Kamis, ini dia puasa Senin Kamis. Mungkin pernah terlintas bagi kita yang meneliti hadis Nabi SAW itu menganggap puasa Kamis itu tidak ada, hadisnya dhaif. Sementara hadis ini jelas, hadisnya sahih bahwasanya di setiap Jumat amalan itu dihadapkan ke sisi Rabbul Alamin di hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'minin ila 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Setiap hamba yang beriman akan diampuni kecuali hamba yang punya permusuhan dengan sesama. Fayuqalu utruku au urku hadaini hatta yafi'a. Lalu dikatakan tinggalkan mereka sampai keduanya berdamai. Ini aneh kalau ada orang yang berseteru di bulan Sya'ban. Itu tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Orang yang berseteru di bulan Sya'ban itu tidak akan mendapatkan ampunan sampai dia berdamai kembali. Nah, jadi jangan sampai kita di bulan Sya'ban ini ada permusuhan dengan orang lain. Usahakan kita berdamai, seandainya ada permusuhan cepat-cepat berdamai. 3 hari maksimal tidak teguran. Lewat dari 3 hari itu dicela di dalam agama kita. 3 hari kata ulama itu untuk memikirkan apa sih yang telah diperbuat, untuk introspeksi diri di dalam 3 hari tersebut, untuk berpikir. Kemudian pembahasan keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yattali'ullahu ila jamil khalqihi lailatan nisf min Sya'ban. Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi ila li musyrikin aw musyahin. Allah pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik, orang melakukan kesyirikan, ilal musyrikin au musyafihin, dan orang yang bermusuhan. Kemudian ada hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma untuk menguatkan hadis yang baru saja kita sebutkan dari Muaz bin Jabal, karena ada yang beranggapan bahwasanya ada masalah di perawinya. Namun ada dari jalur yang lain, yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqi lailatan nisfa min Sya'ban fayaghfiru li ibadi illa itsnaini musyahin wa qatili nafs. Jadi dengan dosa yang berbeda. Yang tadi yang bermusuhan, orang yang musyrik dan bermusuhan, yang ini itu orang yang bermusuhan dan yang membunuh jiwa. Allah Azza wa Jalla mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali 2 orang. Yang tadi di riwayat Muaz bin Jabal, yaitu orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang bermusuhan. Sementara yang ini adalah orang yang bermusuhan dan waqatilin nafs, yang membunuh jiwa. Jadi di dalam beberapa periwayatan ada masalah, namun
tentang statusnya, sebagian seperti Ibnu Hibban dan yang lainnya menganggap hadisnya hasan. Dikumpulkan riwayat-riwayatnya semuanya tentang nisfu Sya'ban itu adalah hasan. Jadi kalau seandainya itu bisa diamalkan, apakah di malam nisfu Sya'ban itu ada amalan khusus? Sebagaimana ada orang yang melakukan membaca Yasin, doa, salat 1000 rakaat, dan di setiap rakaat itu, setiap rakaatnya membaca setelah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas. Maksudnya menghidupkan malam itu sehingga mendapatkan ampunan. Ini maka dijelaskan bahwasanya ini tidak ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada contohnya oleh Nabi dan ulama-ulama terdahulu. Jadi malam nisfu Sya'ban sama dengan malam yang lainnya, tidak ada kekhususan yang sebagaimana disebutkan, adalah amalan-amalan khusus untuk dilakukan, untuk menghidupkannya. Kemudian lalu apa saja yang mesti diperbanyak untuk bersemangat melakukannya? Itu amalan puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis yang lain tadi, hadis dari yang pertama kita bawakan dari Usamah bin Zaid, sementara ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW yang secara sempurna berpuasa 1 bulan penuh, melainkan di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, melihat amalan Nabi SAW, aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi selain bulan Ramadan, Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini bulan kita yang sudah menjelang 3 hari. Alhamdulillah. Dan tidak ada antara lagi dengan bulan ini melainkan kita memasuki bulan Ramadan. Hadis dari Ummul Mukminin tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bulan Sya'ban yaitu bulan yang terakhir, maksudnya kesempatan terakhir bagi yang memiliki hutang puasa. Bagi wanita muslimah tentunya, mungkin istri atau saudari perempuan, anak perempuan yang kita kenal, terutama dari lingkungan keluarga kita, tentunya yang di bawah naungan kita, tidak apa-apa, tidak masalah kita menanyakan apakah sudah diqadha puasa Ramadannya. Karena kebiasaan wanita mungkin imma haid atau mungkin ada yang nifas. Mungkin nifas masih bisa diganti dengan membayar fidyah. Karena setelah itu menyusui. Nah, ini kan ada kasus menyusui hamil setiap tahun melahirkan. Lalu bagaimana solusinya? Apakah bagaimana cara mengqadhanya? Nah, ini kata ulama, karena tidak ada kesempatan, cukup dengan membayar fidyah, dengan memberikan makan orang miskin. Lalu dijelaskan oleh salah seorang perawi yang bernama Yahya, kenapa Ummul Mukminin mengakhirkan mengqadha puasa Ramadannya, karena beliau di bulan-bulan sebelumnya sibuk melayani Nabi SAW. Jadi bunyi hadisnya, kana yakunu alayya saumu min Ramadan. Aku masih memiliki utang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku tidaklah mampu mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Ini bukan wanita haid saja, muslimah saja, tetapi kaum muslimin yang mungkin sakit atau dalam perjalanan yang belum sempat mengqadha puasanya, maka ini kesempatannya. Ini kesempatannya di bulan Sya'ban. Kemudian selain memperbanyak puasa, juga memperbanyak tilawah, membaca Al-Qur'an. Ini kita nukilkan ungkapan para ulama terdahulu, generasi
awal-awal di generasi tabi'in, tabi'in, mereka mengatakan, salah satunya Salamah bin Kahil berkata, kana yuqalu syahru sya'bana syahrul qura. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dahulu bulan Sya'ban tersebut disebut pula dengan bulan qura, ahli membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa dengan Al-Quran. Wa kana Amr bin Qaishin idza dakhala syahru Sya'ban, Amr bin Qais ketika memasuki bulan Sya'ban, yang kita alhamdulillah memasukinya, aghlaqa hanawatahu wa tafrughu li qiraatihil Qur'an. Lalu kata beliau, yaitu beliau menutup, disebutkan bahwasanya berarti beliau adalah seorang tajir, seorang pedagang, saudagar. Beliau menutup tokonya di bulan Sya'ban dan memperbanyak menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Ini tidak cocok di apa kita ya, di negeri kita. Pedagang di bulan Sya'ban ini menyiapkan barang-barangnya agar bisa dijual di bulan Ramadan, di hari raya Idul Fitri, orang berpakaian baru, bersepatu baru, bersendal baru, dan seterusnya. Disibukkan di bulan Sya'ban. Sementara ulama terdahulu di bulan Sya'ban itu menutup tokonya, memberhentikan aktivitasnya untuk selain memperbanyak puasa, juga memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran. Kemudian Abu Bakar Al-Balkhi berkata rahimahullah, ini perumpamaannya, syahru Rajabin syahru zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam benih. Ibarat petani, orang yang berkebun, ditanam di bulan Sya'ban. Wa syahru Sya'bana syahru syaqyiz zar'i. Adapun bulan Sya'ban yaitu bulan menyiramnya, disiram tanaman tersebut yang telah ditanam, benih atau biji yang telah ditanam, yang telah tumbuh, yang telah bertunas. Kemudian wa syahru Ramadana syahru hisadiz zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai, panen. Jadi dimulai dari Rajab sudah dimulai, kemudian Sya'ban itu disirami, dirawat dari hama-hama, kemudian Ramadan itu menuai pahala, tentunya mudah bagi kita untuk beramal. Mudah bagi kita karena sudah dilatih 2 bulan sebelumnya. Atau ini belum sempat di bulan Rajab, ini Sya'ban ini kesempatannya. Sya'ban selama 1 bulan. Nanti ada rambu-rambunya juga bagi orang yang tidak biasa berpuasa, hati-hati untuk mendekati hari yang ragu, hari yang syak antara Ramadan dengan Sya'ban. Misalnya kita memperbanyak bulan Sya'ban, di tanggal 28 Sya'ban kita sudah cukupkan. Jangan puasa di tanggal yang meragukan. Kecuali bagi orang yang terbiasa, misalnya dia beberapa setahun yang lalu sudah berbiasa puasa Senin Kamis, lalu di tanggal 29 Sya'ban itu hari Senin dia berpuasa, itu tidak masalah karena sudah biasa. Jadi kita baru termotivasi, ini Sya'ban memperbanyak puasa. Lalu jatuh di hari Senin itu, misalnya tanggal 29 Sya'ban, maka usahakan tidak ditinggalkan, tidak usah, karena kita tidak terbiasa di hari-hari sebelumnya berpuasanya. Apalagi telah melewati setengah dari bulan Sya'ban. Bagi yang tidak terbiasa, maka jangan istilahnya mendekati 1 hari 2 hari, janganlah berpuasa di hari-hari yang ragu tersebut. Adapun informasi bahwasanya salah satu ormas di negeri kita itu sudah ditentukan, mereka sudah melakukan hisab. Itu di tanggal 18 Februari dinyatakan jatuhnya 1 Ramadan. Adapun kita insyaallah akan menunggu keputusan sidang isbat ru'yatul hilal sebenarnya, namun mungkin ada yang mengurusnya, yang negara kita, Kementerian Agama dan seterusnya, maka kita akan mengikuti apa yang diputuskan. Lalu bagaimana berbeda dengan Saudi, Ustaz? Bagaimana Saudi sudah terlihat hilal. Sebagian ulama itu
menyebutkan bahwasanya itu mengikuti matlak masing-masing. Itu keputusan masing-masing. Berbeda antara, terkadang orang tidak bisa membedakan antara waktu sholat dengan penetapan bulan. Kalau bulan itu dengan hilal, dan hilal itu dimulai dari terbitnya, itu keluarnya itu dari barat, dari tenggelamnya matahari. Jadi kalau posisi kita di Indonesia, Saudi lebih dahulu, Timur Tengah lebih dahulu kelihatan hilalnya dibandingkan kita. Adapun waktu sholat, karena barometernya adalah matahari. Ini bulan, ini berbeda ya, bulan dari arah tenggelam matahari. Adapun matahari itu dari timur. Itu makanya kita dahuluan untuk waktu sholat, kita 4 jam dahulu daripada Saudi. Nah, ini berbeda ya. Ini terkadang orang yang menguatkan hisab, kalau seandainya hisab, ngapain kalian melihat hisab waktu sholat, katanya. Ini berbeda. Waktu sholat adalah dengan matahari, terbitnya matahari, terbitnya fajar, tenggelamnya matahari, matahari di tengah, lalu di waktu zawal tergelincir sedikit masuk waktu zuhur. Nah, ini berbeda. Kalau ini syahrun, bulan, berarti patokannya adalah bulan, terlihatnya hilal, wallahu taala a'lam. Kita tambahkan sedikit dalam kitab Lataiful Ma'arif ini, Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Hambali itu mengumpulkan amalan-amalan setiap bulannya sepanjang tahun, mulai Al-Muharram, kemudian Safar berikutnya. Nah, mengenai di bulan Sya'ban ini, beliau mengatakan bahwasanya keutamaan puasa di bulan Sya'ban lebih utama daripada puasa Senin dan Kamis atau puasa yang lainnya, kecuali yang ada dalil nasnya seperti puasa Arafah, puasa Asyura. Cuman dibandingkan dengan puasa yang lainnya, misalnya Yaumul Bid, itu kata beliau rahimallahu taala itu lebih utama. Lalu beliau mengkiaskan dengan solat fardu. Sebagaimana solat fardu diiringi qobliyah dan ba'diyah dengan solat rawatib. Dan solat rawatib itu lebih utama daripada solat mutlak. Lalu beliau menjelaskan bahwasanya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ibaratnya qobliyah sebelum puasa fardu di bulan Ramadan, dan ba'diyahnya adalah puasa 6 di bulan Syawal yang mengiringinya. Sebagaimana salat sunat nafilah, salah satu manfaatnya yaitu bisa menutupi kekurangan salat fardu. Mungkin kita salat fardu ada kekurangannya, tidak kurang khusyuknya, kurang tumakninahnya dan seterusnya, itu akan disempurnakan dengan salat sunat. Begitu juga puasa di bulan Ramadan yang fardu, itu kekurangannya akan ditutupi dengan puasa qobliyahnya, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu sedikit pembahasan kita sebelum melanjutkan, yaitu sekitar bulan Sya'ban, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu banyak melihat Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Begitu juga di dalam Sunan An-Nasa'i, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma itu banyak dengan mata kepala beliau radhiyallahu anhuma melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat berpuasa di bulan Sya'ban. Ini kita mengikuti Nabi SAW, otomatis semangat juga berpuasa di bulan Sya'ban. Jangan semangatnya ta'adud. Ini ta'adud sunnah. Puasa Sya'ban tidak sunnah. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kita insyaallah melanjutkan pelajaran, namun sebelumnya kita ingatkan yang telah kita pelajari, yakni ayat yang ke-31, 32 sampai 34 di pekan yang lalu. Yang mana di ayat yang 31 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, seluruh nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin.
Dan Allah mengajarkan, dia Allah Rabbuna Jalla wa Ala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya yang di sekitar tersebut, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah Tabaraka wa Taala berfirman, yaitu dengan anbi'uni bi asma'i haula, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika memang kamu orang-orang yang benar. Lalu dijawab oleh malaikat, qalu subhanak. Mereka menjawab para malaikat, maha suci engkau wahai Rabb kami, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidaklah mempunyai ilmu pengetahuan kecuali yang telah engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian di ayat yang ke-33, Nabi Adam itu memberitahu nama-nama kepada para malaikat di hadapan malaikat setelah Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah. Qala ya Adamu anbi'um bi asma'im. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama tersebut. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jadi ketika Nabi Adam memberitahukan nama-nama tersebut, disebutkan oleh Nabi Adam. Bahkan nama-nama malaikat disebut oleh Nabi. Ini malaikat Jibril, ini malaikat Mikail, ini malaikat Israfil, disebut oleh Nabi Adam. Nama-nama pepohonan seterusnya, nama burung-burung, ini burung ini burung ini burung gagak, kata Nabi Adam alaihissalam. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah sudah kukatakan kepadamu, maksudnya kepada para malaikat, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini telah kita pelajari, seolah-olah Allah di dalam ayat ini berfirman mengenai nama-nama yang ada di sekitar kamu saja, kalian saja wahai malaikat, kalian tidak mengetahui. Lalu bagaimana kalian mengetahui sesuatu yang belum aku ciptakan? Jadi sebelum Adam diciptakan, belum diciptakan mereka waktu itu, apakah engkau menciptakan, menjadikan sesuatu yang melakukan kerusakan di permukaan bumi atau menumpahkan darah? Nah, sementara belum diciptakan oleh Allah. Ini salah satu bantahan terhadap malaikat, dan Allah menjelaskan bahwasanya Allah yang lebih mengetahui baik itu yang dinampakkan dan dirahasiakan. Adapun ayat yang terakhir di ayat 34, itu perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah mengingatkan, dan ingatlah ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, semua malaikat, maka sujud semuanya kecuali iblis. Karena dia aba, enggan, wastakbara, sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang-orang yang kafir, Karena apa? Karena ketika itu iblis meskipun berbeda, yang telah kita pelajari, iblis walaupun beda asal muasalnya, iblis dari api, malaikat dari nur, dari cahaya, tetapi ketika itu ibadahnya sudah menyamai. Bahkan iblis itu termasuk hamba Allah yang soleh, yang taat. Ketika itu bahkan sebagian riwayat disebutkan bahwasanya malaikatlah yang menjadi imamnya, pemimpinnya di dalam ibadah. Namun ketika ujian bagi iblis, dan ini telah Allah takdirkan, Allah telah takdiran tentunya di ilmu Allah di Lauh Mahfuz, bahwasanya iblis ini membangkang, iri, dengki terhadap Adam, akhirnya enggan dan sombong, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini telah kita jelaskan adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sebagian orang nanti ada syubhat, ini iblis ini ahli tauhid, tidak mau beribadah kepada selain Allah, tidak mau sujud kepada Adam, maunya kepada Allah. Nah, ini syubhat. Ini sujud di sini adalah sujud penghormatan, sebagaimana Nabi Yusuf dan keluarganya, saudara-saudaranya sebanyak 10 orang, berarti 11 orang laki-laki, ketika telah berjumpa kembali dengan keluarganya Nabi Yakub alaihissalam, dan itu dibawa ke Mesir di masa panceklik,
maka Nabi Yusuf alaihissalam memberikan singgasananya, tempat duduknya, kursinya kepada ayah dan ibunya. Lalu mereka anak-anaknya sujud kepada Nabi Yakub dan ibunya. Ini penghormatan. Dan itu yang disaksikan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika berada di Syam, melihat para pendeta-pendeta dan rahib-rahib itu umat-umatnya sujud kepadanya. Seketika Muaz kembali ke Madinah, pertama kali berjumpa dengan Nabi SAW, Muaz pun langsung sujud kepada Nabi SAW. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Jadi syariat yang sebelumnya itu adalah penghormatan, dibolehkan. Adapun di syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak dibolehkan. Lalu Nabi bersabda, seandainya diperbolehkan manusia sujud terhadap manusia, tentunya akan diperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami tersebut terhadap istrinya. Kita masuk ke ayat berikutnya, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 35-36. Iqra, tafadhal. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Wa azallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya ada di sana, di surga, kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada di tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Baik. Jadi ini lanjutan dari kisah Nabi Adam, Iblis, perseteruan awalnya. Ini bukan di surah Al-Baqarah saja, nanti ada di dalam surah yang lain seperti dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Hijr, dan beberapa surah yang menjelaskan tentang pembangkangan Adam terhadap perintah Allah ketika diperintahkan sujud. Ayat yang baru saja kita dengarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 35 ini menunjukkan, mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Yang mana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman mengabarkan tentang bagaimana pemuliaan yang mana malaikat itu diperintahkan sujud semuanya kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Nabi Adam alaihissalam untuk tinggal di surga. Dan itu mana yang disukai oleh Nabi Adam? Apakah akan memakan makanan, buah-buahan, sepuas-puasnya, makanan yang banyak, minuman yang lezat? Itu boleh semuanya dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya dan istrinya Hawa. Di sini terdapat perbedaan ulama, apakah surga yang ditempati oleh Nabi Adam ketika itu berada di langit atau di bumi? Ini perbedaan yang terdapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa surga itu berada di langit. Adapun Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ada sebagian paham Mu'tazilah dan Qadariyah itu menjelaskan bahwasanya surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan istrinya itu di bumi katanya.
Ini kita mengetahui bagaimana Mu'tazilah dan Qadariyah itu tentunya mereka lemah di dalam masalah ini. Cuman kenapa mereka beranggapan demikian? Tentunya mereka berpijak dengan ro'yu mereka, pikiran mereka. Jadi bukan berlandaskan dalil sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah berpijak di atas dalil. Di dalam ayat ini, dari konteks ayat yang baru saja kita dengarkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 35, ini menunjukkan bahwa Hawa itu diciptakan pasangan Nabi Adam. Kalau istilahnya kalau belajar dulu Siti Hawa itu diciptakan sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Ini ada riwayatnya. Ini yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq. Dan ia mengatakan sesuai mencela iblis, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pandangan kepada Adam. Jadi ketika dicela iblis, maka Allah melihat kepada Nabi Adam, lalu Allah mengajarkan kepadanya semua benda. Ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Di ayat sebelumnya di pekan yang lalu, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka Nabi Adam memberitahukan nama-nama benda yang telah Allah sendiri mengajarkan. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala benda-benda tersebut sebagaimana yang telah kita pelajari di pekan yang lalu ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana rahasia langit dan bumi yang nampak dan tidak nampak. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau, kata malaikat, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Subhanak, akan itu maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian lebih lanjut Muhammad bin Ishaq menyebutkan Nabi Adam tertidur. Ini penjelasan riwayat ya. Ini kita tidak bisa juga sepenuhnya apakah ini benar penafsirannya atau tidak. Cuman dinukilkan di sini. Ketika Nabi Adam tertidur, rupanya di sini sudah dijelaskan. Ini cerita Israiliyat yang didapatkan di dalam Taurat. Adapun sikap kita terhadap riwayat-riwayat Israiliyat itu tidak membenarkan 100%. Seandainya itu diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dibenarkan, diterima. Dan apabila itu tidak, maka itu hanya sekedar pengetahuan saja. Tidak diimani sebagaimana itu wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi ini hanya sekedar menceritakan tentang penafsiran ayat ini. Jadi Muhammad bin Ishaq itu mendapatkan dari ahlul kitab. Berarti riwayat ini Israiliyat. Jadi masih dinukilkan di sini. Sementara ketika di Muqaddimah Lubabut Tafsir itu menghilangkan riwayat-riwayat Israiliyat. Di tafsir Al-Quranul Azim itu banyak cerita-cerita Israiliyat, riwayat Israiliyat yang mendukung kisah ini. Itu untuk seolah-olah kita membacanya ini ada kisahnya. Bahkan bagaimana iblis bisa ke langit sehingga menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini di cerita Israiliyat ada bahwasanya iblis itu masuk ke dalam mulut ular, lalu ular masuk ke dalam surga. Ini cerita Israiliyat supaya bersambung. Lalu ketika itu keluarlah iblis dari mulut ular tersebut dan menggoda Adam. Adam tidak bisa digoda, akhirnya digoda Hawa. Hawa akhirnya yang menggoda, yang merayu Nabi Adam. Jadi tipu daya iblis itu lemah. Dari sini sesuai dengan firman Allah, bahwasanya tipu daya wanita itu sangatlah kuat di dalam surah Yusuf. Adapun tipu daya setan iblis itu lemah sebenarnya. Ini bujuk rayu wanita, karena fitnah yang besar bagi umat ini adalah fitnah wanita. Kemudian ini kita lanjutkan ceritanya, hanya sekedar pengetahuan, tidak bisa diambil 100% karena riwayatnya Israiliyat. Kemudian diambil sepotong tulang rusuk dari sisi tubuh sebelah kiri, rusuk sebelah kiri. Kadang-kadang dulu namanya ikhwan ya, dihitungnya. Ini banyak kurangnya nih, 4 kurangnya.
Berarti 4 istrinya. Nah, dari sini, dari cerita ini. Karena Hawa itu dari tulang rusuk sebelah kiri. Jangan hitung, satu aja belum kan? Kok dihitung? Iya, satu alun itu. Kok motivasi, motivasi. Supaya ada yang menyiapkan sahur dan berbuka puasa. Amin. Abu Imran alhamdulillah sudah ada yang menyiapkan berbuka puasa dan sahurnya. Abu Imran mana keluar? Taib sudah azan ya? Azan ya. Taib kita dengarkan kumandang azan. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah ketika Nabi Adam tertidur, diambil tulang rusuk yang sebelah kiri paling bawah, maka diciptakanlah dari tulang rusuk Nabi Adam tersebut yaitu pasangannya Hawa. Dan setelah itu Allah dari tulang rusuk itu Allah sempurnakan penciptaannya sebagai pasangan bagi Nabi Adam untuk ketenangan. Jadi pasangan itu adalah ketenangan hati, ketentraman hati. Dalam surah Ar-Rum kalau mendapatkan undangan walimah ada dinukilkan ayatnya dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan darimu sendiri litaskunu ilaiha, agar tenang hati tersebut, agar ada tentram,
Jadi orang yang memiliki pasangan itu tentram. Coba faktanya. Bagaimana Bu Imran? Sadaqallah. Sadaqallah. Allah Maha benar. Nah, senyum-senyum. Itu makanya setelah Ba'da Isya langsung pulang gitu kan. Masya Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Wahai Adam, tempatilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Lalu di ayat berikutnya, wala taqrabah hazihi syajarah, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Ini merupakan ujian bagi Adam dan pasangannya Siti Hawa, yaitu hanya satu ini saja. Pohon ini saja jangan didekati. Selainnya semuanya seluruhnya boleh. Mau di mana, di situ, di sini boleh. Tetapi satu ini saja. Ada ungkapan dari ulama, inilah manusia. Watak manusia sama dengan kakek moyangnya Adam. Adam dibebaskan semuanya, halal semuanya yang baik, tetapi jangan yang satu ini, pohon yang ini. Ini mengenai buah khuldi itu tidak ada riwayatnya, itu Israiliyat. Adapun pendapat yang sahih itu hanya pohon saja, pohon yang mungkin itu yang membuat abadi, karena godaan iblis akan membuatmu abadi, pohon abadi. Ini godaan iblis. Akan tetapi adapun penamaan dari riwayat itu tidak ada, hanya pohon larangan saja. Jadi ini cobaan bagi Nabi Adam dan pasangannya. Ini yang tadi sebagaimana kita katakan ungkapan para ulama, manusia anak cucu Adam itu sebagaimana Nabi Adam dilarang hanya jangan satu pohon ini saja, yang lainnya boleh. Begitulah anak keturunan Adam, jika ada satu tanah di permukaan bumi yang seluas telapak kaki, seukuran telapak kaki. Ini bumi kan luas, benua, negara-negara, tetapi ada diketahui larangan. Ini seukuran telapak kaki ini tidak boleh dipijak. Tapi anak cucu Adam begitulah. Mereka akan berusaha untuk menginjakkan kaki hanya seukuran telapak kaki itu. Padahal semuanya luas, bumi luas. Itu yang dijelaskan ulama, begitulah anak cucu Adam. Ketika dilarang, bukannya untuk menjauhi, tetapi mencoba untuk melakukannya. Ini adalah kebiasaan anak cucu Adam, tetap kecuali bagi orang-orang yang Allah rahmati. Tentunya dijaga, tidak mau mendekati larangan tersebut. Imam Abu Ja'far bin Jarir ini dalam tafsirnya At-Tabari, jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir banyak menukil dari riwayat-riwayat Ibnu Jarir, menukil dari tafsir At-Tabari. Yang benar adalah bahwa Allah Azza wa Jalla telah melarang Adam dan istrinya untuk memakan buah pohon tertentu saja dari pohon-pohon yang terdapat di surga, dan bukan seluruh pohon. Tetapi keduanya memakan buah dari pohon tersebut, dan kita tidak tahu pohon apa yang ditentukan oleh Allah itu, karena Dia tidak menjelaskan hal itu kepada hamba-hambanya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Adapun yang kita terima cerita dari dahulu, yaitu buah khuldi, itu riwayatnya Israiliyat. Khuldi maksudnya abadi, khalidina fiha. Jadi kalau dikonsumsi buah tersebut, maka Adam dan pasangannya selamanya kekal di surga. Ini bujuk rayu iblis. Tetapi yang kita sebutkan yang terakhir itu riwayat Israiliyat. Di dalam tafsirnya ini didukung juga Ar-Razi juga mentarjih tafsir bahwasanya ayat tersebut tetap dibiarkan samar, entah apa pohonnya, apa namanya, dan itulah yang lebih tepat. Itulah yang lebih tepat. Jadi ada penamaan ini itu sudah ma'ruf, kita ketahui bahkan sejak dahulu. Ini nama pohonnya pohon khuldi dan seterusnya. Fazalahum asyaitanu anha, lalu keduanya dikelincirkan oleh syaitan dari surga. Jadi mereka keduanya itu akhirnya digelincirkan oleh syaitan, sehingga mereka akhirnya fa akhrajahuma mimma kana fih, dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula. Jadi mereka
dari pakaian, tempat tinggal yang lapang, rezeki yang menyenangkan, dan ketenangan itu tidak didapatkan lagi setelah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kami katakan turunlah kamu. Ini cobaan bagi Adam setelah melanggar, langsung ada ujian, azaban. Turunlah kamu sebagian menjadi musuh sebagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi tidak selamanya Adam dan anak cucu keturunannya, kita semuanya umat manusia selamanya di bumi, tidak selamanya. Sesuai yang waktu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hancurnya alam semesta, kiamat ini tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah. Jadi kalau ada dai-dai yang mengatakan ini lalu mengambilkan riwayat-riwayat sungai Tiberias sudah kering dan seterusnya, ini bohong, dusta, kadzib. Bagaimana akan terjadi kiamat? Tanda-tanda kiamat kubra itu belum nampak. Dengan keluarnya Dajjal, dengan turunnya Nabi Isa Al-Masih, dengan terbitnya matahari dari barat, asyratus sa'ah itu belum ada. Jadi ini belum akan terjadi kiamat sebelum ada tanda-tandanya. Seandainya kiamat itu terjadi tanpa dilewati tanda-tandanya, berarti Nabi SAW berbohong dalam menyampaikan hadisnya, menyebutkan tanda kiamat begini, tanda kiamat begini. Ini cara kita memahami apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Kan sudah lewat berapa, ini tahun ini sekian tanggal sekian kiamat, ini semuanya kebohongan belaka. Dan di hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya, akhbirni anis sa'ah, kabarkan terhadap, setelah Jibril menanyakan akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, dijawab oleh Nabi SAW. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anis sa'ah, tentang hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Malaikat Jibril dan Nabi SAW sama-sama tidak mengetahui. Baru setelah itu ditanyakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Taib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit adalah hari Jumat. Karena apa? Di hari Jumat itu fihi khuliqa Adam wa fi udkhalal jannah wa fi akhrija minha. Karena di hari Jumat tersebut itu diciptakan Adam. Pada hari Jumat itu juga beliau dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga beliau dikeluarkan darinya. Dan hari kiamat juga di hari Jumat, di riwayat yang lain. Ar-Razi mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam ayat ini terdapat ancaman keras terhadap berbagai bentuk kemaksiatan. Jadi di ayat tentang dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam, fa akhrajahuma mimma kana fih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu ila akhiril ayah. Ini adalah ancaman bagi pelaku kemaksiatan. Ancaman dari beberapa sisi. Diambil sisi yang pertama, orang yang menggambarkan apa yang terjadi pada diri Adam alaihissalam disebabkan keberaniannya melakukan kesalahan kecil, cuman kesalahan kecil, maka akan merasa benar-benar takut untuk mengerjakan berbagai macam kemaksiatan. Ini ada ungkapan penyair yang begitu indah dikemukakan dalam ini. Sebenarnya ini bukan satu syair ini saja. Kalau dilihat tafsir Al-Quranul Azim, itu ada beberapa bait lagi, ada tafsir syair yang lain. Sebagaimana kita sebutkan di awal, Lubabut Tafsir itu ringkasan dari tafsir Al-Quranul Azim. Jadi tidak semuanya dibawakan. Ini dibawakan satu syair yang begitu indah. Ya naziru yarnu bi'aini raqidi wa ma syahidan lil amri ghaira musyahid. Hai orang-orang senantiasa melihat dengan dua mata tertutup dan yang menyaksikan sesuatu hal dalam keadaan tidak sadar. Tasiluz zunuba ila zunubi wa tartaji. Kau sambung satu dosa dengan dosa yang lain. Darajal jinanin wa nailan fauzil abadi. Lalu kau berharap menemukan jalan menuju surga serta mendapat keuntungan ahli ibadah. Anasitu rabbaka hina akhraja adama. Apakah kau lupa terhadap Rabbmu
ketika dia mengeluarkan Adam dari surganya, minha ila dunya bidzambin wahidi, yaitu hanya disebabkan oleh satu dosa. Ini bagi orang yang tetap bermaksiat, apakah lupa sementara Adam hanya memiliki satu dosa, itu dikeluarkan dari surga. Bagaimana orang yang banyak bermaksiat ingin masuk surga? Nah, ini seolah-olah syair ini menampar kita. Masa apakah engkau memandang dengan mata yang tertutup? Ini begitu indahnya balaghahnya bagi orang-orang yang ya nazira yarnu bi aini raqidi. Hai orang yang senantiasa melihat dengan dua mata tertutup. Berarti kalau orang bermaksiat ingin masuk surga juga, berarti dia memandang dengan mata yang tertutup. Kemudian Ar-Razi menuturkan bahwa Fatih Al-Musaili mengatakan kita adalah kaum yang dahulu menghuni surga. Jadi maksudnya dari kakek moyang, dahulu penghuni surga. Lalu iblis menjemurumuskan ke dunia. Maka tiada kami rasakan kecuali kedudukan dan kesedihan. Jadi dunia ini adalah kedudukannya adalah kesedihan. Kesedihan hingga kami dikembalikan ke tempat dari mana kami dikeluarkan, yaitu surga. Jadi kebahagiaan seorang hamba anak cucu Adam jika dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu ke surga. Juga dikatakan bila surga yang darinya Adam dikeluarkan itu berada di langit, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, lalu bagaimana mungkin iblis bisa masuk ke surga tersebut padahal dia telah diusir dari sana sesuai dengan ketetapan tadi? Bukankah ketetapan itu tidak? Jadi di sini yang kita singgung tadi, bahwasanya iblis itu ada yang mengatakan menggoda dari luar surga, ada juga yang menyebutkan sebagaimana riwayat Israiliyat yang telah kita sebutkan sebelumnya, itu dengan menumpang ke ular, masuk ke dalam mulut ular, ular masuk ke surga. Ketika ular itu, makanya ditambah lagi riwayatnya, itu makanya disyariatkan membunuh ular. Jadi ular itu kalau berjumpa dibunuh. Kecuali yang di dalam rumah, ditanya dulu, keluar dulu, karena ada yang di zaman Nabi ternyata itu adalah jin. Ketika dibunuhnya, maka dia pun juga ikut terbunuh, istilahnya meninggal juga setelah itu. Jadi kalau di dalam rumah, usir dulu. Kalau tidak mau, berarti itu bukan jin, tetapi sebenar ular sebenarnya. Tinggal menghubungi pemadam kebakaran. Kalau ular piton kan pemadam kebakaran ahli juga untuk menangkap ular. Masih bisa ya kita, karena ini hanya pendek-pendek, kita insya Allah kita selesaikan pembahasan tentang kisah Nabi Adam, baru setelah itu tentang Bani Israel. Tafadhol ayat yang ke-37 sampai 39. Dia pendek-pendek penafsirannya. 37 sampai 39. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Lalu jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Satu lagi ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun hum fiha khalidun. Sementara itu orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik, barakallahu fiik. Di ayat yang ke-37, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam menerima berapa kalimat dari Rabb-nya, maka Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim.
Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ada yang berpendapat bahwa beberapa kalimat dalam ayat tersebut ditafsirkan dalam bentuk doa Nabi Adam dalam surah Al-A'raf ayat 23, di mana Nabi Adam berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam itu mendapatkan semacam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mengucapkan doa ini. Qala, jadi Nabi Adam itu berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, tentunya kami termasuk orang yang merugi. Dan Adam itu disebutkan ratusan tahun bertobat kepada Allah, 300 tahun lebih, 300 tahun lebih bertobat. Dengan mengucapkan doa ini baru Allah terima taubatnya. Lalu bagaimana kita, apakah kita tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW itu beristighfar, taubat kepada Allah, di dalam satu riwayat adalah 70 kali, dan di riwayat yang lain mi'ah marat, 100 kali. Nabi SAW bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita harus memperbanyak istighfar. Tuba, maka beruntunglah bagi orang yang di suhufnya, catatan amalannya banyak istighfar. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar, maka itu adalah keberuntungan di hari kiamat. Kemudian innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia, maksudnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Artinya Allah Azza wa Jalla menerima taubat orang-orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Ini banyak ayat-ayat seperti ini. Di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 104, alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubah an ibadi. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Ini tentang taubat, ini pembahasan yang sungguh kita butuhkan. Karena setiap saat Allah menerima, membentangkan tangannya, menerima taubat hambanya, baik itu di siang dan malam. Sampai batasnya, yaitu sampai hatta yughagir, sampai nyawa itu di kerongkongan, dan sampai hatta tatalal syam min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah tenggelamnya, dari barat. Itu baru ditutup pintu taubat. Selagi belum sakratul maut, selagi matahari belum terbit dari arah baratnya, Allah menerima taubat seluruhnya. Apapun bentuk dosanya, Allah nak pandang sepenuh bumi, seluas langit, sebanyak buih di lautan. Yang penting mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku, Allah menyebut hamba-hambanya yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa, seluruh dosa, hatta dosa syirik. Bagi orang yang mungkin melakukan kesyirikan, sebelum dia meninggal bertobat kepada Allah, Allah tetap ampuni. Inilah kasih sayang Allah. Kata ulama tafsir, ayat ini adalah ayat yang menggambarkan, paling menggembirakan bagi kami, karena tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan tentang bagaimana Allah menerima taubat, hadis-hadis yang menjelaskan ini bagaimana maha lembutnya Allah. Allah yang hambanya yang senantiasa bermaksiat kepadanya tetap menanti hambanya untuk kembali kepadanya. Itu makanya pintu taubat adalah seorang hamba yang telah berjalan ke arah pintu tersebut, maka itu adalah pintu kebahagiaan. Pintu kebahagiaan, karena dia akan menuju Rabb-Nya yang telah lalai. Dan begitu juga dengan bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan kasih sayang. Setelah kita bermaksiat 11 bulan, maka Allah sediakan bulan Ramadan untuk menembus diri kita, agar Allah memberikan kita ampunan di setiap malamnya. Bukan pembagian yang kita tahu 10 pertama itu adalah begini, 10 kemudian begini, dan 10 kemudian begini. Tidak, sebagaimana yang dibagi-bagi oleh orang. Setiap malamnya Allah akan membebaskan hambanya dari
dari neraka di bulan Ramadan. Jadi mengenai tentang Allah Maha menerima taubat dan kasih sayang Allah Maha lembut terhadap hambanya, ini banyak ayat-ayat dan hadis yang menyebutkannya. Lalu di ayat berikutnya Allah Ta'ala memberitahukan tentang peringatan yang pernah diberikan kepada Adam dan istrinya serta iblis ketika Allah menurunkan mereka dari surga, yang dimaksudkan yaitu kepada anak keturunannya, kepada kita semuanya, bahwa Allah akan menurunkan kitab-kitab dan mengutus nabi dan rasul, sebagaimana dikatakan Abu Aliyah yang dimaksud al-huda. Al-huda adalah para nabi dan rasul serta penjelasan dan keterangan. Jadi di sini di ayat ini qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jadi ada diturunkan akan diutus nabi dan rasul dan membawa kitab untuk sebagai petunjuk bagi anak cucu Adam. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, artinya orang yang menerima kitab tersebut yang diturunkan dan menyambut para orang yang beriman terhadap yang diutus oleh Allah, para nabi dan rasul, fala khaufun alaihim. Ini saya tidak ada kekhawatiran atas mereka dalam hal perkara akhirat yang akan mereka hadapi, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu atas berbagai urusan dunia yang tidak mereka peroleh. Ini orang yang mendapat petunjuk, tidak fala khaufun alaihim, tidak khawatir terhadap hari akhirat, kemudian walahum yahzanun, tidak bersedih hati pula terhadap dunia yang tidak diraihnya. Ini orang yang mendapatkan petunjuk, yang mau menerima kitab yang dibawa oleh utusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya mereka kekal abadi di dalam neraka itu, tidak akan dapat menghindar dan tidak pula dapat menyelamatkan diri darinya. Ada riwayat dari Ibnu Jarir dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat Imam Muslim, amma ahlun naril ladzihum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyun. Adapun penghuni neraka yang memang penghuni neraka memang penghuninya, mereka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Walakinna aqwamun asabathumun naru bi khatayahum fa amatathum imatah. Namun ada beberapa kaum yang masuk neraka disebabkan oleh dosa-dosa mereka, maka matilah mereka karena api neraka sehingga tatkala mereka menjadi arang, hatta iza saru fahman uzina fi syafa'ah, diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Adapun yang pertama itu adalah orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Adapun yang mati tadi adalah orang yang ada keimanan di dalam hatinya, hatta walaupun hanya seberat biji sawi, dalam hatinya adalah ada keyakinannya la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan syafaat, dikeluarkan dari neraka. Setelah dikeluarkan neraka, dicelupkan di sungai kehidupan. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Dan setelah semuanya selesai, yang berdosa telah diazab, yang tidak diampuni kecuali mendapatkan azaban Allah. Karena ada yang diampuni oleh Allah tidak diazab, ada yang ketika di dunianya dia banyak menderita, akhirnya dosanya berguguran karena derita yang dialami di dunia. Begitu juga mendapat azab kubur sehingga dia tidak diazab lagi di neraka. Adapun yang tidak Allah ampuni tentunya diazab dahulu. Bagi pelaku dosa yang beriman itu diazab dahulu, setelah bersih baru dikeluarkan mendapatkan syafaat. Dan terakhir adalah disembelihnya kehidupan itu, yang kata Nabi SAW berbentuk seperti kambing. Setelah disembelih maka tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Penduduk neraka khalidina fiha abada, begitu juga dengan penduduk surga khalidina fiha abada. Ini ihbat penurunan Adam, Hawa dan Iblis, karena Adam, Hawa dan Iblis telah sama-sama melakukan pelanggaran dosa, yang mana ihbat yang pertama yang terjadi yaitu pertama Iblis karena tidak mau sujud, tidak patuh. Yang kedua Adam dan Hawa karena mendekati pohon tersebut, pohon larangan yang dilarang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita telah selesaikan kisah Nabi Adam, lalu bagaimana Iblis yang membangkang,
dan insyaallah masih kita lanjutkan karena ada beberapa lagi kesempatan. Mungkin terakhir baru kita fokus kepada tentang masalah Ramadan. Jadi insyaallah masih kita lanjutkan pelajaran kita mengenai Bani Israel, bagaimana kelicikan mereka, bagaimana sifat-sifatnya yang Allah bongkar di dalam surah Al-Baqarah ini. Agar kita tidak meniru mereka, orang Yahudi, agar dengan sifat-sifat yang mereka miliki kita tidak mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh orang Yahudi. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia Allah, petunjuk dari Allah, kekuatan dari Allah, kita masih bisa mempelajari kalamnya, wahyunya, dan ini adalah merupakan sesuatu nikmat yang tanpa kita sadari dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassallallahu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.